Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan mantan Ketua KPK Firly Bahuri terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sidang pra-peradilan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda membacakan kesimpulan dari pemohon Firly Bahuri dan termohon Polda Metro Jaya. Dalam petitumnya, Firly meminta hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili gugatannya menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan seluruhnya. Firly meminta agar hakim menyatakan surat keterangan tentang penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Pada persidangan sebelumnya, tim kuasa hukum Firly Bahuri menghadirkan saksi fakta, yakni Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan saksi ahli para hukum tata negara Yusril Iza Mahendra, dan sesuai jadwal putusan pra-peradilan akan dibacakan besok pada Selasa 19 Desember 2023. Untuk mengetahui sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya, sudah ada jurnalis B-Universe Ricky Harahap dan juru kamera Kowel Joseph yang akan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Ricky, apakah Firly Bahuri hadir dalam persidangan dan bagaimana jalannya sidang hari ini? Ya, selamat siang Wilson dan pemirsa. Kalau untuk persidangan sendiri memang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, Wilson. Dan hingga saat ini memang belum dimulai karena memang masih menunggu jadwal dan masih menunggu hakim maupun dari tim kuasa hukum lainnya. Sementara kalau untuk ruang sidang di belakang saya saat ini masih digunakan untuk proses persidangan dalam perkara kasus lainnya. Jadi kita masih menunggu kapan persidangan ini akan dimulai, Wilson. Yang jelas dalam sidang pra-peradilan ini yang pada intinya adalah dari tim kuasa hukum Firly Bahuri ini menolak ataupun meminta kepada majelis hakim agar penetapan status dirinya sebagai tersangka ini ditolak dan dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Pada persidangan sebelumnya, Wilson, ada sejumlah saksi ahli dan juga saksi fakta yang sudah diperiksa dan kemudian memunculkan fakta-fakta persidangan yang dilakukan selama proses pra-peradilan ini. Di antaranya adalah dari tim kuasa hukum Firly Bahuri ini mengatakan bahwa SYL dalam hal ini adalah Syahrul Yassin Limpo melaporkan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri ke Polda Metro Jaya. Ini adalah suatu bentuk perlawanan balik yang dilakukan oleh SYL karena pada saat itu ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan juga disebutkan bahwa dalam persidangan lanjutan kemarin, Firly Bahuri disebut telah menerima beberapa penyerahan uang yang diduga terkait dengan penanganan kasus korupsi di Kementan selama tahun 2020 hingga tahun 2023. Selain itu, Wilson, dari pernyataan yang disampaikan di muka sidang oleh Polda Metro Jaya bahwa disebut setidaknya penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka ini sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan setidaknya ada 90 saksi yang diperiksa, keterangan-keterangan saksi ahli, bukti surat dan berupa petunjuk dokumen elektronik lainnya. Dan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Putra Sadana. Jadi dengan penetapan tersangka yang dilakukan di Polda Metro Jaya kemarin, ini dirasa sudah sesuai dan sudah melalui proses hukum yang berlaku. Sementara itu dari tim kuasa hukum Firly Bahuri, ini kemarin sudah menyampaikan ataupun sudah menghadirkan pakar hukum tata negara, yakni Yusril Iza Mahendra, yang menyebut bahwa alat bukti yang dipergunakan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan pasal 184 KUHP. Alat buktinya salah satunya adalah foto pertemuan antara Firly Bahuri dan juga Syahrul Limpo di lapangan badminton. Foto tersebut memang digunakan sebagai bukti permulaan oleh Polda Metro Jaya untuk kemudian bisa menetapkan status tersangka dari Firly Bahuri. Ini yang nanti akan kita tunggu, Wilson, antara klaim masing-masing dari tim kuasa hukum ini terkait dengan penetapan Firly sebagai tersangka. Nantinya hari ini akan dibacakan kesimpulan oleh masing-masing tim kuasa hukum secara keseluruhan. Barulah nanti majelis hakim akan menilai dan besok pada tanggal Selasa, pada hari Selasa 19 Desember akan dibaca putusan apakah status pra-peradilan, status tersangka Firly Bahuri ini diterima atau ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wilson. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis B-Universe Ricky Harahap dan juru kamera Kowel Joseph. Selamat bertugas kembali.